warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan seperjuangan, kita masih di materi hari ini. Kita akan membahas submateri yang kedua, merancang enchantment bagi seorang konselor. Kita ikuti bersama Bapak Ibu. Materi kedua kita hari ini adalah merancang enchantment pada diri konselor sekolah, pada diri kita, agar supaya kita memahami bagaimana merancang enchantment ini lebih mudah dan jelas untuk dipahami. Bapak Ibu, akan saya sampaikan terlebih dahulu rasionalisasinya, karena memang besok ada materi tersendiri tentang bagaimana merancang pada verbal, pada gestur, dan pada power reference. Kembali kita ingat kemarin sudah kita sepakati bahwa enchantment itu adalah sebuah jalan, bukan tujuan. Maka ilustrasi gambar yang di materi pertama tadi saya ilustrasikan bahwa enchantment kita terminologikan sebagai sebuah jembatan, bukan tujuan akhir dari pelayanan bimbingan konseling, namun jalan menuju suksesi pelayanan bimbingan konseling. Agar supaya sukses itu, maka kita harus menampilkan kelekatan dan pesona kita di depan anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan yang kita sepakati kemarin bahwa layanan BK itu bermodalkan kegairahan. Setiap anak itu membutuhkan dorongan agar bergairah untuk mengikuti sebuah layanan kita. Kegairahan itu dibutuhkan agar supaya layanan kita menarik bagi dia. Nah, hanya saja Bapak Ibu, kegairahan itu terbentuk tidak cuma-cuma dan tidak cepat. Karena itu menunjukkan proses yang panjang. Kemarin sudah kita bahas sampai pada tataran core belief Bapak Ibu. Nah, kalau anak-anak bergairah mengikuti layanan, maka layanan itu kita simpulkan layanan itu akan baik-baik saja dan akan sesuai dengan yang apa kita harapkan. Bapak Ibu, anak-anak itu memang mempunyai komponen-komponen, mempunyai bahan-bahan yang diramu dalam pemikirannya hingga menemukan sebuah dasar untuk memicu kegairahan tersebut. Anak yang mengikuti layanan konseling individu lebih antusias, lebih mudah curhat, lebih mudah datang ke ruang BK karena memang komponen-komponen yang menyusun kegairahannya terpusat pada layanan klasik, layanan individu itu bagi dia nyaman, senang. Tapi anak yang mengikuti layanan curhat individu itu lebih nyaman dengan menulis secara kertas, dimasukkan ke kotak BK, kemudian dibalasin. Mungkin dia lebih bergairah dengan cara itu. Beberapa pertimbangan komponen akan merumuskan dia mengambil langkah yang mana. Selanjutnya ada juga anak yang tidak begitu antusias, mungkin tidak begitu gairah melakukan atau mengikuti layanan konseling kelompok. Bisa jadi karena memang curhat dengan teman-teman dia nggak nyaman, ataupun sebaliknya. Nah, kegairahan ini berbeda-beda antar satu anak dengan lainnya. Nah, ini yang menjadi titik perhatian kita Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pada proses pelaksanaan tugas profesi kita sebagai bimbingan konseling, kita boleh menguasai dan mengutamakan berbagai pendekatan konseling, boleh. Dan itu utama Bapak Ibu, itu penting. Kita menguasai, kemudian bisa menerapkan berbagai esensi layanan lainnya, itu luar biasa pentingnya Bapak Ibu. Namun jangan sampai melewatkan bagaimana agar anak itu terpikat pada kita. Kita menguasai berbagai jenis teknik konseling, kita menguasai berbagai pendekatan layanan kelompok, kita menguasai berbagai model-model layanan klasikal yang keren-keren, kita bisa memuat konten-konten yang bagus di dalam layanan melalui media. Namun ketika anak itu sudah tidak begitu respect atau tidak kepincut pada kita, semuanya itu akan hambar Bapak Ibu. Bahkan mungkin bisa jadi tidak kepakai kan gitu Bapak Ibu. Maka yang harus kita ciptakan adalah jalan terlebih dahulu agar siswa itu terpikat, kepincut bahasa Jawanya kepada kita. Terpikat itu karena apa? Karena pesona yang kita ciptakan Bapak Ibu, karena enchantment yang kita desain Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan melangkah bagaimana kita mengembangkan enchantment hanya dengan 5 langkah simpel Bapak Ibu. Seperti tadi kita bahas, nanti akan ada cara sendiri di verbal, di kinestik, di gestur, sama di power reference.
Bapak Ibu, yang pertama fokus pada fungsi sejati kita. Saya ulang, fokus pada fungsi sejati kita. Seperti kita pahami bersama kemarin bahwa ketika kita menjadi seorang bimbingan konseling yang real, mungkin kita akan dihadirkan dengan kesiswaan, kurikulum, bendahara pos. Minim-minimnya kita kadang ditambahi dengan OSIS atau yang lain. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa ini tidak boleh. Saya ulang, saya tidak mengatakan bahwa ini tidak boleh. Cuman saya mengatakannya begini, hati-hatilah kalau sampai tugas-tugas tambahan ini justru memberikan sesuatu yang tidak baik pada bimbingan konseling sehingga layanan PK tergencet. Ini yang tidak benar. Saya ulang Bapak Ibu, ini bukan tidak boleh. Layak. Berarti ini dipandang kita mampu Bapak Ibu. Hanya saja jangan sampai hal ini menciptakan layanan BK sampai tergencet. Karena begitu layanan BK tergencet, maka efektivitas, efisiensi, sampai optimalisasi layanan BK akan berkurang Bapak Ibu. Maka saya mengajak, marilah kita fokus pada esensi tugas kita sebagai konselor sekolah. Tugas tambahan itu boleh dilakukan manakala memang tugas utama sudah terlaksana dengan baik. Oke, Bapak Ibu. Saya lanjutkan yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua adalah jangan seadanya, tapi apa-apa ada. Bila perlu ada-ada aja. Saya mengutip ini petuah nasihat dari Prof. Umam Jawa Barat Bapak Ibu. Beliau menyampaikan bila perlu guru BK itu ada-ada aja. Bapak Ibu bisa memahami ini ya Bapak Ibu kan? Apa yang dimaksud dengan kalimat Prof. Umam ini ya Bapak Ibu? Ketika seadanya, Bapak Ibu, ketika seadanya, maka hasilnya juga seadanya. Saya ulang, ketika seadanya, maka hasilnya juga seadanya. Ketika sampai pada tataran ada-ada aja, maka hasilnya juga luar biasa kan gitu Bapak Ibu. Bagaimana sampai pada tataran ada-ada aja? Ini berarti membutuhkan seorang guru BK yang kreatif kan gitu Bapak Ibu. Tiba-tiba hanya soal masalah layanan klasikal, Bapak Ibu bisa mencapai anak itu senang karena yang disampaikan itu adalah sesuatu hal yang update, yang detail, yang guru yang lain tidak sampai ke situ. Tiba-tiba kita menyampaikan tentang sukses menekuni hobi. Ketika kita ngomong di depan kelas itu, seperti apa sih sukses menekuni hobi? Kita ngomongin soal orang sukses dengan hobi seperti Cristiano Ronaldo, seperti Raditya Dika, seperti Sule, seperti Cak Lontong, seperti seperti Valentino Rossi. Itu orang-orang yang sukses karena menekuni hobinya. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu, yang anak-anak suka karena kita sudah sampai tataran ada-ada aja. Tidak seperti yang lain. Atau misalkan kita pada layanan melalui media, kita bisa ngomongin tentang bagaimana soal karir. Kita menelusuri karir itu sebagai seorang YouTuber. Kita menelusuri karir anak-anak sebagai seorang YouTuber, sebagai seorang kreator, animator, sebagai seorang modifikator dan seterusnya. Ini hal-hal yang mungkin orang-orang lain, guru-guru yang lain terkadang belum menyentuh sampai situ, kita sampai situ. Betapa mereka menganggap guru BK ini memang ada-ada aja, di atas guru yang lain yang seadanya. Apa yang disampaikan ketika kita sampai pada tataran ada-ada aja, maka anak-anak mempersepsikan guru BK ku luar biasa, guru BK ku keren. Maka ketika guru BK-nya luar biasa menyampaikan dan membuat hal-hal yang ada-ada aja, maka anak kita menjadi luar biasa pemahamannya, menjadi luar biasa ketercapaiannya. Bapak Ibu jangan lupa bahwa memang sekarang kita dituntut untuk up to date bahasa kerennya. Bagaimana kita berpikir sudah di luar kotak. Bagaimana kita berpikir sudah tidak lagi seperti kemarin.
agar supaya imbang, karena yang kita hadapi itu adalah anak-anak yang zaman now. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menjadi pribadi yang ringkas, simpel, tapi berkarakter. Performa di depan anak itu tidak usah bertele-tele, tidak usah sedemikian lebay, tidak usah sedemikian mendramatisir sesuatu. Santai aja, simpel, tapi berkarakter. Itu loh, Pak Amran ada. Karakternya kuat. Beliau sosok yang simpel namun detail. Beliau sosok yang berkarakter kuat, unik, tidak seperti yang lain. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu, jadilah orang yang melakukan identifikasi kebutuhan spesifik. Maksudnya gini Bapak Ibu, identifikasi spesifik itu gini Bapak Ibu. Terkadang anak-anak itu memiliki kriteria untuk memposisikan seseorang yang diharapkan itu sebagaimana yang diharapkan itu mempunyai kriteria tertentu. Maksudnya gini ya Bapak Ibu, untuk diterima, misalnya untuk diterima pada zona pribadinya, pada diri seorang Dini misalkan, seorang Dini ini mengharapkan kalau orang bisa masuk ke ruang pribadiku adalah orang yang dia itu tegas, misalkan gitu. Pada diri seorang Retno misalkan gitu, ini mengharapkan seorang yang bisa masuk ke pribadiku adalah orang yang ceria, karena ini masing-masing punya karakter sendiri. Ketika ada anak laki misalkan Roni membutuhkan orang yang bisa masuk ke diriku adalah orang-orang yang keibuan misalkan Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika kita menempatkan karakter keibuan, kita kasihkan pada diri Retno, tidak akan bisa. Ketika kita menempatkan karakter yang tegas pada diri Retno, nggak akan bisa, karena Retno mempunyai permintaan orang yang dekat adalah orang yang ceria. Sebaliknya, kita berkarakter ria, humoris, masukkan kepada Dini, nggak masuk. Bapak Ibu, ini berarti kita mampu mengidentifikasi Dini itu maunya berkarakter tegas ya. Pas kita ketemu sama Dini, kita tegas, serius. Retno itu anaknya ceria, ya kalau kita ketemu sama Retno ikut-ikutan ceria. Bukan kita itu seperti binatang yang mimikri, berubah warna gitu kan, atau metamorfosis berubah bentuk gitu, enggak. Cuman kita menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan sama anak-anak, kita identifikasi dengan baik. Karena dengan mampu secepat mungkin untuk mimikri merubah warna ini, maka dengan mudah kita dapat memikat anak yang banyak. Anak dengan mudah terbuka, ibu itu ceria ini, menurutku ibu itu tegas, ya mungkin ya kamu butuhkan tegas, berarti ibu itu bisa menyesuaikan dengan siapa dia bertemu, ya pas tegas ya tegas, pas ceria ya ceria. Ini yang dibutuhkan. Nah Bapak Ibu, yang terakhir adalah kita menjadi pribadi yang atribusi, jangan persuasi. Bapak Ibu agak kalimatnya agak, karena ini beberapa kalimat di dunia sosial. Atribusi ini kalau di dalam tataran ilmu sosial kan bagaimana kita mengerti, bagaimana kita menelaah, bagaimana kita mengidentifikasi serta menggali dasar sebuah perilaku yang dicerminkan anak. Itu atribusi ya Bapak Ibu. Kita telah terlebih dahulu, kita sampai tahu. Sehingga kalau sudah sampai tahu akarnya, penyebabnya dia itu begitu, maka kita sudah sampai akan mampu memberikan respon yang tepat. Saya ulang, karena kita tahu latar belakang perilaku itu, kita mampu memberikan respon yang tepat. Karena bimbingan konseling, saya ulang, karena guru BK itu akan mengeksekusi anak pada prinsip atau pada tataran penyebab, bukan gejala. Saya ulang, penyebab, bukan gejala. Anak terlambat, anak tidak ikut pelajaran, membolos, anak berpakaian tidak rapi,
Bapak Ibu, ini adalah tataran penyebab, tataran gejala. Seseorang guru kesiswaan, seorang guru mata pelajaran akan berpusat di area-area ini. Ini diberi sanksi, ini diberi skor, ini ditegur, dan seterusnya. Baik terlambat, baik membolos. Ini pada tataran gejala. Tetapi guru BK tidak di sini. Guru BK tidak masuk di zona ini. Maaf, ini bukan guru BK. Tapi guru BK ada di sini Bapak Ibu. Ini baru BK. Kenapa dia terlambat? Oh, ternyata dia tidak bisa bangun sendiri kalau pagi hari. Karena orang tuanya sibuk kalau pagi hari jualan sayur kalau pagi misalkan. Maka dia ternyata kemandiriannya yang harus dibentuk. Maka dikonseling dengan teknik self management program. Oh, kenapa dia membolos? Karena dia trauma dengan guru bahasa Indonesianya. Maka dia harus direduksi ketraumanya dengan teknik konseling psikoanalisis. Kenapa dia itu selalu berpakaian tidak rapi? Oh, ternyata anak ini mengalami sesuatu yang ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Maka harus dikembalikan. Core belief negatif dirubah. Bapak Ibu, ini area-area ala bimbingan konseling sampai pada tataran penyebab, bukan lagi pada tataran gejala. Maka saya katakan tadi namanya sampai pada tataran atribusi. Beda kalau kita itu tidak sampai pada tataran penyebab, latar belakang anak. Maka kalau latar belakang anak, kalau di dalam ilmu sosial sampai pada tataran hanya tataran persuasi. Maksudnya persuasi dalam ilmu sosial itu dikatakan persuasi itu adalah antara si A dengan si B saling menyampaikan sesuatu namun didahului dengan saling memahami terlebih dahulu. Kita sebagai guru BK misalkan juga minta dipahami oleh anak. Kemudian kita memahami anak itu juga berlaku. Namun permintaan dalam ilmu enchantment ini mendahulukan dan memperbesar kita yang memahami anak. Ini nggak begitu dominan. Maka inilah inilah persuasi, inilah atribusi. Bapak Ibu, ini simpel, kalau ditelaah lebih mendalam luar biasa Bapak Ibu. Memang kita harus menelaah anak. Ketika anak menunjukkan gejala sesuatu, jangan langsung justifikasi atau kita melakukan respon yang asal-asalan. Kita telah dulu di balik itu ada apa, sehingga respon yang kita berikan itu tepat sasaran, sesuai dengan apa yang dicerminkan anak itu. Bapak Ibu, hanya sederhana yang saya sampaikan pada materi ini. Karena nanti akan diperdetail bagaimana enchantment di verbal, di gestur, dan di di power reference. Bapak Ibu, rangkaian tindakan konselor sekolah di depan siswa yang natural, penuh ketulusan, dan seterusnya. Kalau itu dilakukan secara konsisten, berulang-ulang, membentuk bangunan kokoh sebagai enchantment. Saya ulang, tindakan-tindakan yang konsisten, tulus, apa adanya, natural, itu akan membangun enchantment. Ketika semuanya itu menjadi kebiasaan, sesuatu hal yang natural, sesuatu hal yang rutin, sesuatu hal yang ajak, sesuatu hal yang konsisten, tiap hari penampilan Bapak itu seperti itu dan dikagumi sama anak, kekonsistenan ini membangun bangunan kokoh yang namanya enchantment Bapak Ibu. Bagaimana membangun ini Bapak Ibu? Agar natural. Besok akan kita bahas bagaimana itu dibangun dalam versi verbal, bagaimana itu dibangun dalam versi gestur, dan bagaimana itu dibangun dalam versi power referent power Bapak Ibu. Kita bertemu kembali besok di materi ini ya Bapak Ibu. Nanti materi yang verbal, bagaimana enchantment yang verbal akan dibahas oleh narasumber yang kedua, senior saya, dan saya akan membahas di gestur sama di power referent. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang kita bahas hari ini. Nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya. Rekan-rekan semuanya, terima kasih masih stay tune dan mempertajam diri untuk membahas ini. Saya akhiri materi hari ini. Diskusi akan kita lakukan di forum Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap selalu.